sudah mandi, sudah siap untuk beribadah. Tapi kita mau berdoa dulu. Anak-anak siapkan hati dan siapkan pikiran. Kita mau sama-sama masuk dalam ibadah. Ayo anak-anak, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Kau berikan kepada kami. Hari ini dan saat ini kami mau Tuhan, mau sungguh-sungguh beribadah. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak di rumah kabarnya gimana? Gimana? Baik, luar biasa ya. Kita luar biasa, kita semakin hari semakin sehat. Nah, kita juga siap untuk memuji nama Tuhan. Nah, semua ajak kalian nyanyi lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Ayo sama-sama kita nyanyi yuk. Dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih semangat lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya, kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih indah daripada bintang di langit, lebih indah daripada bunga di padang. Setiap hari kita mendapatkan kasih Yesus yang begitu banyak. Kita bisa bangun pagi, kita bisa sekolah, kita bisa makan. Itu karena kasihnya siapa? Kasih Yesus. Anak-anak, kita mau lanjut. Allah itu kasih dan Allah itu juga berkorban buat kita. Ya, Dia mati di mana? Di kayu salib. Itu karena apa? Karena kasihnya buat kita. Kembali lagi ya, karena kasih Allah kepada kita, Dia turunkan anaknya mati di kayu salib. Untuk apa loh? Menebus dosa-dosa kita. Ayo kita nyanyi, Yesus disalib karena cinta saya. Dosa dihapuskan lagi.
dihapuskan, dosa dihapuskan. Sudah semakin semangat ya, kita semakin semangat untuk memuji nama Tuhan. Tapi saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya langsung ajak kalian nyanyi firman Tuhan ku dengar. Biarlah setiap firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar itu ada di dalam hati kita. Untuk apa loh? Supaya bisa memimpin setiap hidup kita. Ya, kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan tertanam dalam hati kami dan membuat kami semakin hari bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduknya yang manis, duduknya yang enak. Kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, anak-anak, 2 minggu yang lalu kita merayakan apa? Paskah. Paskah itu apa? Paskah itu di Jumat Agung, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit karena dia adalah Allah. Dia bangkit. Dia kemana? Dia ke surga. Ya, anak-anak, Allah itu Allah yang kasih. Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah kita juga adalah Allah yang adil. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Seperti tadi kita nyanyi ya, kasih Yesus, kasih Allah seperti pelangi, seperti bintang yang tidak pernah habis loh kasih Allah itu. Tapi Allah itu juga adil. Allah itu tidak suka lihat manusia itu berdosa, mendukakan hatinya, melakukan hal-hal yang jahat. Nggak suka. Allah itu juga adil. Tapi anak-anak, ada banyak orang yang mengira kasih Allah itu seperti kakek mengasihi cucunya. No, salah. Kenapa lo salah? Karena kasih kakek kepada cucunya itu anak-anak, kalau cucunya berbuat salah, seperti gambar di sini, marah-marah, kakeknya bilang, nggak apa-apa, biarin masih kecil. No, salah. Kasih Allah itu tidak seperti kasih kakek kepada cucunya. Nah, Allah itu dia harus bilang apa? Allah itu adil. Tapi adilnya nggak seperti di sini nih, siapa? Bapak polisi. Sukanya menghukum. No. Kasih Allah nggak seperti ini. Bapak polisi juga adilnya seperti bapak polisi. Kasihnya juga nggak seperti kakek ini. Bukan. Nah, terus gimana loh antara Allah kasih dan Allah adil dapat bersatu? Ya, loh gimana loh lagi ya? Gimana loh Allah
yang kasih dan Allah yang adil dapat bersatu. Gimana caranya? Nah, Lause mau cerita buat kalian supaya kalian lebih paham ya. Lause punya gambar di samping ini. Ada seorang panglima perang. Wah, jenderal dia. Jenderal itu biasanya memimpin prajurit-prajuritnya. Mereka lagi berada di medan perang. Namanya Jenderal Samila. Siapa? Samila. Waktu itu berada di medan perang, mereka tuh lagi perang. Nah, orang-orang kalau perang itu biasanya menyiapkan makanan yang banyak. Supaya apa? Supaya mereka nggak kelaparan. Ya, tapi pada suatu hari prajuritnya datang nih, lihat ya. Dia datang. Dia bilang, jenderal, aduh, ada masalah. Terus si jenderalnya bilang, masalah apa? Makanan kita ada yang mencuri. Wah, jenderal ini nggak suka ada orang yang mencuri. Karena dia adalah jenderal yang bijaksana, dia nggak suka ada yang mencuri. Dia bilang, kamu cari siapa yang mencuri, nanti kalau sudah ketemu kita hukum dia. Anak-anak tahu hukumannya apa? Hukumannya itu 50 kali cambuk. Berat sekali ya. Berat. Karena apa? Karena jenderal ini tidak suka ada orang yang mencuri. Dia adalah jenderal yang adil, bijaksana. Dia nggak suka ada yang mencuri. Nah, akhirnya si prajurit ini menyelidiki. Siapa ya yang mencuri? Terus keesokan harinya, si prajurit ini datang lagi ke jenderal. Dia bilang, jenderal, pencurinya sudah ketemu. Wah, jenderal, wah bagus, sudah ketemu. Siapa dia? Terus prajuritnya bilang, ibunya jenderal sendiri. Jenderal ini kaget. Wow, ternyata yang mencuri siapa? Ibunya sendiri. Waduh, jenderal ini jadi bingung. Jenderal ini sangat mengasihi ibunya. Seperti anak-anak ya, pasti sayang kan sama mama. Jenderal ini juga sayang banget sama mama. Tapi di sisi lain jenderal ini harus adil. Kenapa? Karena dia nggak suka ada orang yang mencuri. Dia harus adil, dia harus menghukum orang yang mencuri. Waduh, gimana ya? Dia bingung sekali. Tapi karena dia adalah jenderal yang adil, dia bilang sama prajuritnya, besok kita akan tetap jalankan hukuman cambuk itu. Siapapun yang mencuri harus dihukum 50 kali cambuk. Nah, besok ada eksekusinya. Besok dihukum. Nah, waktu itu orang-orang rakyat itu kumpul di tengah lapangan. Seperti gambar di sini ya. Kumpul di tengah lapangan, mereka mau melihat hukuman cambuk itu. Nah, ibunya jenderal sudah ada di tengah anak-anak. Nah, yang mau cambuk sudah siap dengan cambuknya. Terus jenderalnya kemana loh? Jenderalnya sembunyi? Enggak, jenderalnya tetap di situ. Nah, waktu itu pas si prajuritnya siap-siap cambuk, siap nih ya cambuknya, mau dipukul. Jenderalnya datang. Stop. Berhenti. Ada apa? Apa yang dilakukan? Jenderalnya melepas jubahnya yang bagus banget itu. Dia peluk ibunya. Terus apa? Dia menyuruh prajuritnya untuk memulai hukuman cambuk itu. Nah, dia memperlihatkan kasih dan keadilannya melalui apa anak? Melalui pengorbanan dirinya sendiri yang harus dicambuk. Menggantikan ibunya dicambuk 50 kali. Itu karena apa? Karena kasihnya kepada ibunya.
dan karena dia tetap mau menegakkan keadilan. Nah, di sini anak-anak, kasih Allah dan keadilannya bersatu melalui pengorbanan. Pengorbanan siapa? Pengorbanan Yesus di mana? Di kayu salib. Seperti ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Langsung bacakan ya, langsung bawa Alkitab nih. Langsung bacakan yuk. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak, kasih Allah dan keadilannya bersatu melalui apa? Pengorbanan. Pengorbanan siapa? Yesus, anaknya yang tunggal, rela datang kemana? Ke dunia ini. Dunia yang orang-orangnya penuh dosa. Dia rela menyelamatkan kita semua. Supaya apa? Kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini kita tahu Allah kita tuh Allah yang kasih, tapi kasihnya tetap adil. Tapi melalui apa? Pengorbanan. Oh, bahasa apa? Yesus. Siapa yang menyelamatkan kita berarti? Nggak usah. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Begitu besar kasihnya kepada kita. Ya, sampai dia rela mati di kayu salib, dicambuk. Cuma dicambuk, dia harus pikul salib, disalib, tangannya dipaku, lambungnya ditombak. Itu karena apa? Karena kasihnya kepada setiap kita. Ya anak-anak ya, kita tahu hari ini siapa yang menyelamatkan kita. Siapa? Yesus. Mari kita undang Yesus masuk dalam hati kita, memimpin hidup kita, membuat kita supaya apa? Menghindari dosa-dosa. Karena kita tahu kita itu sudah diselamatkan oleh Yesus. Ya anak-anak, kita mau berdoa, mau tutup ini firman-Nya, tapi anak-anak kita juga ya, karena kita tahu kita sudah diselamatkan, kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara apa? Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan setiap firman Tuhan. Dan juga kita mau memberikan yang terbaik, kita mau memberikan persembahan. Anak-anak bisa minta tolong mama atau papa bantu untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan dapat ditransferkan di link di sini. Sini ya. Sudah ya. Sudah, kita udah mau memberikan hidup kita juga mau memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Persembahan. Ayo kita berdoa, kita mau tutup ibadah kita mau berdoa buat firman Tuhan, kita mau undang Tuhan masuk dalam hati kita. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami tahu ya Tuhan, siapa yang menyelamatkan kami dari dosa. Engkaulah yang menyelamatkan kami dari dosa, yang memberikan hidup yang kekal buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, Engkau berkati mereka, Engkau berkati sekolah mereka, Engkau jagai mereka supaya mereka bisa hidup berkenan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, supaya minggu depan kami dapat bertemu lagi kami untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.